Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang online maupun yang offline, mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Bismillah, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari matematika, materi yang ke-3.1, yaitu tentang pola bilangan. Alhamdulillah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari pola bilangan. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas pola bilangan untuk menentukan nilai sekian pada pola yang diinginkan. Pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan mempelajari mengenai nilai atau angka pada bilangan desimal yang berulang. Kita contoh saja, 19 bagi 7. Itu kan banyak nilainya. Ya, kita contohkan 19 bagi 7 kita ulangi berkali-kali maka nilainya akan berulang. Misalnya 19 dibagi 7. Ada di bawah. Ya, nilainya akan terus berulang dan kita tidak tahu batasannya berapa. Ya. Kalau kita buat secara simpelnya langsung saja ya, biar mempercepat waktu. 2, 7, 1, 4, 2, 8. Kemudian dia akan berulang lagi. Ya. 2, 7, 1, 4, 2, 8, 5. Kemudian 7, 1, 4, 2, 8, 5 dan seterusnya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ini yang ditanyakan nanti pola ke-100-nya berapa? Angka ke-100 dari desimal ini berapa? Ya. Jadi sangat banyak sekali nilai yang berulang dan kita tidak bisa menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator kita tidak akan tahu nilai ke-100 karena kalkulator ada batasannya. Dan kita juga dituntut untuk tidak menggunakan kalkulator ketika melaksanakan ujian. Adapun tugas Ananda yang akan dikerjakan yaitu adalah 23 bagi 7. Berapa 23 bagi 7? Jadi sebaiknya Ananda yang online maupun yang offline untuk mengulangi pembelajaran. Ya. Dan silakan antum mendengar penjelasan Bapak, semoga antum mendapatkan faedah dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan. Jadi Bapak buat yang sederhana dulu. Jadi seandainya ada suatu angka yang berulang seperti 2, 3, 5, 7. Nah, seandainya ada angka yang berulang 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Angka ini berulang terus, ya, tidak ada batasan. Maka kita cukup mengetahui ya hanya sebagian bilangan saja yang dia itu berulang. Bilangan yang berulang di sini ternyata hanya 2, 3, 5, 7. Ya, hanya ada 4 bilangan. Hanya ada 4 bilangan dan seterusnya akan berulang-ulang. Ya. Jadi ini Bapak sebut sebagai U1 atau urutan yang pertama. Urutan yang pertama adalah 2. Kemudian urutan yang kedua adalah 3. Urutan yang ketiga adalah 5. Dan urutan yang keempat adalah 7. Berarti urutan yang kelima berapa? 2. Urutan yang kelima 2 ya. Urutan kelima 2. Jadi urutan kelima 2. Tapi karena ini berulang lagi ke urutan pertama, berarti U5 ini termasuk U1. Jadi U1 sama dengan U5. Iya kan? Dia bakal berulang-ulang. Ya. Dan kita bisa mengetahui, kita contohkan, berapa U6. Berapa U6? Kalau kita hitung secara manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah 3. Adalah 3. Tapi bagaimana kalau kita mengetahui U15, U20, U1000? Nah, caranya seperti ini. Karena ini berulang menjadi 4 pola bilangan. Jadi 4 pola. Jadi ada 4 pola yang berulang. Berarti cukup kita bagi yang diminta dengan banyaknya pola bilangan. Jadi misalnya diminta adalah U6 berapa? U6 berapa ya? U6 berapa? Maka cukup kita tuliskan 6 dibagi pola bilangan ini. 6 bagi 4. 6 bagi 4 tentu 1. Ya, 1 kali 4, 4. 6 kurang 4, 2. Berarti angkanya adalah 2. Sisanya. Ya, sisanya 2. Ini menunjukkan bahwasannya dia menunjukkan pola yang kedua. Pola yang
kedua. Pola yang kedua itu adalah U2. Berarti pola yang kedua itu adalah 3. Maka nilai U6 sama dengan 2. Jadi nilai U6 ini sama dengan 2. Ya, karena U sama dengan 3, Afan ya, sama dengan 3. Karena U2-nya sama dengan 3. Ya, karena dia masuk di pola yang kedua. Kalau seandainya sisanya 1, maka nilainya 2. Kalau sisanya 3, maka nilainya 5. Kalau tidak ada sisa, maka berarti pas. Berarti pola yang keempat, yaitu adalah 7. Jadi kita bisa mengetahui angka ke U6 adalah 3. Pas kan? U6 adalah 3. Kemudian kalau angka ke U7. U7 berapa? U7 tanda tanya berapa? Maka cukup 7 bagi 4. Waalaikumsalam. 7 bagi 4 adalah 1. 1 kali 4, 4. 7 kurang 4 adalah 3. Berarti sisanya 3. Kalau sisanya 3, maka dia pola ketiga dan nilainya adalah 5. Dan pas ya, 5. Ya. Ini sisa. Ya. Sisa 3, maka pola ketiga adalah 5. Ya, maka pola ketujuh ini adalah 5 sama. Seperti itu. Bagaimana dengan pola ke-100? Ya, bagaimana dengan pola ke-100? Ya, kita hapus dulu ya. Hapus. Bagaimana dengan pola ke-100? Kalau pola ke-100 berarti kita menuliskan 100 bagi 4. Ternyata 100 bagi 4 bisa. Langsung ya 25. Ini 100. Berarti ini pas. 0. Berarti karena dia pas, tidak ada sisa, maka nilai U4-nya adalah 7. Berarti nilai titik-titik ke-100, U100 itu adalah 7. Ya. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Lalu bagaimana Pak kalau dia dalam bentuk pembagian ya. Misalnya suatu angka kita sudah membagikan misalnya 19 bagi 7 tadi ya. 19 bagi 7. Tugas kita adalah 23 bagi 7. Jadi 19 bagi 7 berapa? Ini kan kita menentukan pola ke 100 atau angka ke 100 dari 19 bagi 7. Berapa 19 bagi 7? Maka kita cukup menuliskan 19 bagi 7. Kita tulis yang paling mendekati 2 ya, 2. 2 kali 7 14. Kita tulis di sini 9 kurang 4 langsung. 9 kurang 4 berapa? 5. Ya, benar sekali. Kemudian 5 kali 7 ya 5 bagi 7 tidak bisa. Maka kita tulis 0. Ya di sini ditulis koma. Kalau tidak bisa dibagi maka tulis 0 kemudian tulis koma. Ini pelajaran waktu SD dulu. 50 bagi 7 bisa. Ya. Itu adalah 7. 7 kali 7 49. 49. Jadi ini sisanya 1. 1 tidak bisa dan seterusnya tidak akan bisa ya. 10 bagi 7 1. Ya. 1 kali 7 7. Jadi kalau tidak muat kita buat sampingnya tidak apa-apa ya. Jadi ini 3. 30 bagi 7 ini kan tidak bisa ya. Berarti ini 4 ya. 4 kali 7 ini 28. Maka ini 2. Ya. Apakah akan balik lagi? Ini 20. 20 bagi 7. 20 bagi 7 4 juga. 2 ya, 4. Berarti 14 dibagi 20 dikurang 14 sama dengan 6. Nah, kita tulis lagi ini kayak berulang terus tanpa batas ya. Terus 0 karena tidak muat. Maka 60 dibagi 7 yang paling mendekati perkalian 7 yaitu 7 kali 8. Ini 2 ya tadi. 7 1 4 2 8 5 6. Kalau tidak buat kita buat di sini aja. Berarti ini 4 lagi ya. 4. Ini tidak bisa lagi. 4 tadi sudah ada, belum ada ya. Jadi kita tulis 0. 40 bagi 7. Yang paling mendekati 7 kali 7, 49. Berarti tidak mendekati ya. Kita berarti yang paling mendekati adalah 7 kali 6 tidak bisa. 7 kali 5 paling mendekati ya. Berarti ini berulang lagi nih. 35. Nah, ini berulang sampai batas ini. Bakal ketemu 50 lagi. 50 lagi dan seterusnya. Berarti sampai batasnya sampai batas ini. Berarti yang seterusnya ini bakalan sama yaitu adalah 7
71425 ya, 714285, 714285, 714285 dan seterusnya panjang ya. Nah, ini sebagai angka ke-1 ya, angka ke-1 ini angka kedua. Tapi untuk lebih mudahnya ini anggap saja ini angka ke-1. Ini angka 1 atau nanti tinggal tambah 1 di sini. Ya, hasil ini misalnya nih kita di pola ke-100. Pola ke-1-nya 2, pola keduanya 7, pola ketiganya 1. Tapi ini karena tidak mengikuti ya. Tidak mengikutinya, ini tidak usah untuk anggap saja. Jadi ini pola ke-100. Berarti cukup nanti, berarti ini sama dengan pola ke-101. Pola ke-100 ini menunjukkan pola ke-101. 101. Pola ke-101 ya. Kalau ini dianggap, kalau ini tidak dianggap, misalnya setelah koma, berarti ya pola ke-100 pas. Pola ke-100 setelah koma. Berarti cukup 100 karena ini yang berulang ada berapa angka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 berarti angkanya berulang terus sebanyak 5 angka. Apakah 5 ya? 1, ini 6 ya, 6 ya, Afwan ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 angka. Apakah 100 bisa dibagi 6? Tidak bisa. Kita buat yang kecil di 10 bagi 6 1 ya, 1, 1, 6. Ini 4. 40 bagi 6 tidak bisa ya, paling mendekati 6 ya. 36. Sisanya berapa? 40 dikurang 6 sisanya 4. Karena sisanya 4, ini sisanya berapa? 4. Berarti angka keempat adalah 2. Berarti nilai pola ke-100 titik-titik U100 itu adalah 2. Nah, seperti itu. Ya. Titik-titik 2. Jadi ini antum catat. Silakan atau catat ya. Ini panjang sekali ini untuk mencari ini. Jadi tugasnya adalah berapa pola ke-100 dari 20 bagi 23 bagi 7 ya. Sama saja ya. Yang justru yang lebih mudah dari contohnya 23 bagi 7. Dan kita sampai sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dan dicatat dengan baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.